namanya juga pembaca anak biasa. Itu memang dijawab dengan sangat terhormat oleh tokoh di balik yang membuat. Jadi mereka ya ungkapkanlah segala macam argumen. Yang menarik buat saya bagaimana mereka berusaha untuk menata ya argumen-argumennya yang menyatakan ini bukan pelecehan terhadap perempuan. Kami bukan merendahkan perempuan loh, begini. Yang menarik buat saya bagaimana anak S1 yang baru kan itu ditanggapi dengan serius. Itu jurnalis menurut saya gitu. Dan tentunya para jurnalis kita yang lain tentunya akan berusaha untuk jadi lebih baik kalau ingin survive kan, karena nggak mungkin lagi kalau pembacanya juga cerdas. Bagaimana caranya membuat pembaca cerdas? Ya itu kan masyarakat kita yang bertanggung jawab di situ, kita bagian dari situ. Yang di kecil, kelompok tetangga aja kita bisa tahu, rumah kita bisa kita buat. Jadi saya kira hal-hal itu adalah proses pembudayaan yang saya yakin kok bisa. Pelan-pelan saja, jalan aja dengan yang positif. Oke, ya itu saya kira. Oke. Nah, untuk sejauh ini teman-teman, tadi setelah mendengarkan tambahan lagi pemaparan dari narasumber kita, tapi kan dari Bang Mason sama Yael belum nih. Nah, nanti bisa ditanggapin. Nah, teman-teman ada nggak sih yang mau bertanya sejauh ini so far? Masa sih yang di belakang tuh kayak Debo, Novel, teman-teman yang lain yang ada di sana gitu kan? Ya ini kan menarik sekali ya topik ini ya gitu kan. Tadi kan sudah request mau datang karena menarik diskusinya. Ya udah, mari kita saling menumpahkan pikiran-pikiran kritis di sini. Ini kan bukan hanya sekedar pertanyaan tapi bisa saling berdiskusi gitu. Mumpung ada Bang Maswan dari LBH, ada Kak Mei dari kompas.com, ada Bu Mutia Nauli dari psikolog ya, kemudian ada Yael dari pers mahasiswa gitu. Ada nggak sih teman-teman yang oke, kamu Ayu lagi ya? Oke, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin karena kebetulan juga ada, kalau bisa saya sebut tokoh feminis lah, ya kan, Kak Mutia. Jadi satu hal yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai RUU PKS. Nah, jadi kalau kita baca berita akhir-akhir ini mengatakan bahwa jika RUU PKS ini disahkan gitu, kemungkinan besar kasus pelecehan seksual semakin merajalela, katanya. Kemudian dihalalkannya alat-alat prostitusi, kontrasepsi untuk anak-anak di bawah umur diperjualbelikan. Jadi dia itu legal gitu. Nah, diperbolehkan, nggak mengenal batas usia gitu. Kemudian menghalalkan zina, pro terhadap zina, pro terhadap konstitusi, sehingga ketika seorang ayah atau seorang ibu mengatakan kepada anaknya, kamu harus memakai jilbab, tapi si anak mengatakan, tubuhku otoritasku. Ya, kalau memang aku tidak mau menutup auratku, tidak mau berjilbab, RUU PKS mengatur loh, katanya gitu. Jadi kalau pandangan saya, RUU PKS ini tidak hanya mengatur tentang bagaimana perempuan itu dilecehkan atau kekerasan seksual yang lebih dominan dia terhadap perempuan, atau kata orang lebih menggaung-gaungkan feminis ketika RUU PKS ini disahkan gitu. Saya rasa pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi laki-laki gitu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan kakak jika RUU PKS ini disahkan gitu, atau RUU PKS ini tidak disahkan gitu? Apakah ada undang-undang yang lain yang mengatur kita ketika kita terkena atau menjadi korban pelecehan seksual ini gitu? Karena memang betul seperti kata Kak Yael tadi, yang namanya penanganan kasus kekerasan seksual itu sangat lama gitu. Bahkan kalau tidak di speak up kan mungkin tidak akan terdengar gitu dia, ya kan Kak? Nah, kira-kira itu saja sih Kak. Nah, sepertinya ini pertanyaannya mengarah ke empat narasumber, karena tadi ada
berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan apa tadi, feminisme, karena gini Ayu, feminisme tuh bukan hanya milik perempuan, we are feminist gitu kan. Ketika kita misalnya sepakat dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka kita bisa dikatakan kita itu ada feminis. Karena banyak loh Kak, Bang, laki-laki yang, maaf ini bukan mau apa ya, stigma atau stereotip gitu kan, banyak laki-laki yang alergi ketika ini ada feminis berkumpul terus feminis seolah-olah kita ini teroris gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang apa ya, horrible banget gitu loh. Nah mungkin bisa langsung ditanggapin, atau ada lagi dari Novel atau Debo, atau masih cari referensi apa yang mau ditanya? Atau Hartina nih di dalam kayaknya. Soalnya banyak nih Kak teman-teman diskusi tapi mendam. Mungkin karena udah kelelahan bekerja kali ya. Oke, baik, langsung ditanggapin dulu kayaknya dari pertanyaannya Ayu. Ya. Oke lah ya. Saya mau cerita pengalaman aja. Jadi pada suatu ketika saya diminta jadi tim karena dari psikologi saya diminta untuk tim yang yang harus dilakukan untuk pendisiplinan dosen yang melakukan pelecehan. Ya itu satu dulu ya. Kenapa menurut saya jadi perlu ini? Saya kan kemudian kaji-kaji. Pertama di kampus kami gitu ya. Ini ini ilustrasi sajalah katakan ya. Itu saya kemudian mencari dasar hukum. Itu aja nggak ada loh, saya punya 80-an, akhirnya saya bongkar. Itu bisa kita pakai untuk membuat hukuman. Saya mau ngelihatkan bahwa ya memang kita harus punya kan. Tadi kita bicara tentang betapa susahnya menyelesaikan kasus-kasus ini. Ada ini persoalan kita selalu ya, urusan feminisme. Saya juga selalu dianggap ini kelompok yang mau jadi penguasa ya, melebihi laki-laki gitu. Padahal kalau saya melihat feminisme itu dasarnya adalah merasa bahwa orang yang terpinggirkan itu harus punya suara loh. Jangan dibiarkan terpinggir. Nah yang terpinggirkan bukan cuma perempuan, itu satu hal. Dan juga apakah semuanya, oh itu nggak benar, langsung jadi lesbian, langsung segala macam. Kalau dia perempuan. Terus yang laki-laki gimana? Waktu saya kecil-kecil ya, kayak X1 seusia adik-adik sekalian, itu saya suka ngaji feminis ya sebenarnya. Istilahnya memang ngaji karena ustadz yang buat gitu. Ya kaji Al-Quran, ya kaji dasar-dasarnya, ngaji fikih, tapi dasarnya memang feminisme. Jadi saya pikir kita perlu agak merenung gitu ya, sebenarnya apa yang kita maksud. Kita juga kadang-kadang cenderung hantam kromo. Bilang dia positif, dia negatif gitu ya. Bilang bahwa ini hukum. Apakah kalau kita bicara jadi susah ya, nanti menjadi ngaji kita. Maksud saya adalah saya muslim, saya memilih dengan sadar untuk tidak pakai jilbab gitu loh. Jadi ya mana ya? Maksud saya kalau ditanya apakah saya belajar ngaji? Belajar dong. Saya belajar fikih, belajar Arab gundul itu belajar gitu loh. Jadi artinya juga ada hal-hal yang seringkali karena dia disubordinatkan, dia harus nurut sama otoritas tertentu. Padahal di kalangan otoritas juga sayangnya ada yang berpendapat kayak feminis itu gitu. Jadi gimana bilangnya kalau kayak gitu. Nah tapi esensinya adalah kita butuh undang-undang yang tadi jangan hal-hal yang untuk kesetaraan itu membuat jadi fobia. Saya bilang itu jadi fobia. Nanti anak perempuan membantah. Loh, emang gimana? Emang nggak boleh saya bantah kalau itu saya tidak setuju gitu. Dengan pemikiran saya dan argumen saya. Nggak usah disekolahin aja lah kalau gitu. Kalau dia harus nurut sama otoritas, apapun jawabannya gitu ya. Jadi saya kira kita harus lebih bijaksana melihat ini. Bahwa itu dibutuhkan. Tadi kita bicara justru karena itu. Ya, susah sekali kemudian kita bisa membela hak teman-teman yang termarginalkan ini gitu loh. Dia sebenarnya terpuruk dari segala hal. Udahlah korban, siapa yang bilang kalau diperkosa itu tidak menghancurkan seluruh
dirinya secara fisik dan psikologis. Ya, pemerkosaan itu efeknya apa? Kajiannya udah banyak sekali. Apalagi pemerkosaan dari keluarga terdekat. Gitu. Nah, terus dia harus menghadapi blaming. Kamu sih pakai pakaian mini, lu apa hubungannya? Kemudian oleh dunia ilmiah itu dikaji, ada nggak sih korelasinya? Apakah yang pakai mini lebih banyak ya yang diperkosa dari yang enggak tuh, nggak ada hubungannya. Saya banyak sekali soalnya penelitian-penelitian yang saya kaji urusan itu. Apakah benar gara-gara perempuannya makanya dia dilecehkan? Loh kok nggak ada hubungannya ya? Mau pakai apapun dia tetap dilecehkan kok. Angkanya begitu, nggak seragam gitu. Kan kalau bilang kan, ya karena kamu pakaiannya seronok jadinya kamu dilecehkan. Loh berarti ada hubungan dong. Orang yang pakaiannya manis-manis saja, yang pakai semuanya tertutup berarti nggak dilecehkan dong? Nggak juga tuh. Penelitiannya bilang begitu. Gitu. Jadi apa dasar kita kemudian? Ya, apa fobia kita gitu? Membuat anak perempuan memiliki kecerdasan. Kenapa kita takut? Saya yakin kalau kecerdasan itu ada satu lagi, ini mungkin nggak terkait langsung dengan itu, tapi saya ingin cerita satu anak saya, anak SMP juga, yang saya ikuti kemudian hingga sekarang. Dia bilang waktu itu presentasinya adalah ini ya, presentasinya adalah saya ateis, anak SMP, dan dia kemudian mengungkapkan itu. Apakah kemudian saya bilang, wah nggak boleh hidup kamu di dunia Indonesia ini? Apakah saya harus begitu? Saya ingin mendidik dia loh. Dan saya yakin orang yang mencari dia akan menemukan kebenaran itu. Saya bilang, oke, cari lagi ya nak, cari lagi. Terus kan belakangan udah bertahun-tahun kemudian, saya kan kebetulan ngikuti Facebooknya. Yang dia bicara, I am a Muslim. Dia tulis begitu.